Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja-puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya setia sampai akhir. Para pendengar yang saya muliakan, Ramadan tahun ini bagi kita adalah spesial. Spesialnya karena apa? Ya kita dalam situasi pandemi, di mana Ramadan yang kita laksanakan tahun ini betul-betul Ramadan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Bahkan banyak rencana-rencana yang dilakukan oleh para takmir, oleh para pengurus kegiatan pengajian dan seterusnya, termaksa harus gagal dan bubar karena adanya pandemi corona. Nah, meskipun demikian kita harus berusaha menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan sebagai bulan tarbiyah dan bulan riyadhah, bulan pendidikan dan bulan pelatihan. Di mana dengan bulan pendidikan dan pelatihan itu kita berusaha untuk melaksanakan seluruh kurikulum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dengan melaksanakan kurikulum dengan sebaik-baiknya tadi diharapkan kita mendapatkan hasil, mendapatkan output. Ada harapan-harapan yang tercapai. Setidak-tidaknya sudah sering saya ulang-ulang di berbagai kesempatan, bahkan setiap tahun saya ingatkan, setidak-tidaknya ada 5 target yang harus kita raih pada bulan Ramadan tahun ini. Nah, adapun 5 target tadi, kita bahas singkat-singkat saja. Yang pertama, Ramadan yang kita masuki tahun ini hendaknya mengantarkan kita untuk meraih derajat takwa. Bagaimana dengan Ramadan ini kita mendapatkan status ketakwaan kita yang lebih baik. Dan itu adalah target utama dan pertama dalam ibadah Ramadan ini. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang insya Allah kita sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi dengan modal keimanan yang benar, dengan puasa yang benar, kita diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, dengan ketakwaan inilah kita diharapkan menjadi makhluk Allah yang paling mulia. Karena takwa adalah merupakan satu-satunya ukuran yang digunakan oleh Allah untuk menilai kemanusiaan kita. Surat Al-Hujurat ayat 13, dalam potongan ayatnya kita sudah hafal, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, di antara kamu adalah yang paling takwa. Nah, berharap dengan puasa Ramadan dan segala aktivitas-aktivitas pelengkapnya, ketakwaan kita semakin baik. Ketakwaan kita semakin tinggi, ketakwaan kita kepada Allah semakin berkualitas. Itu target yang pertama.
Tentang pembahasan takwa ini mungkin akan kita kaji pada kajian-kajian berikutnya. Yang kedua, para pendengar yang saya hormati, Ramadan ini hendaknya kita gunakan untuk meraih itqum minan nar, terbebasnya kita dari siksa api neraka. Menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk membersihkan segala dosa-dosa kita. Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan maghfirah. Bulan untuk mendapatkan pengampunan. Karena kita tahu bersama sebagai manusia pasti memiliki dosa. Dan kalau kita mau jujur, 11 bulan di luar Ramadan, dari Syawal sampai Sya'ban, kalau kita tegakkan akuntansi pahala dan dosa, kira-kira banyak mana dosa dan pahala kita. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini kita juga harus memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Maka doa-doa yang sering kita baca pada bulan Ramadan adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Zat yang Maha Pengampun, yang suka memberi pengampunan, maka ampunilah kami. Rasulullah SAW juga bersabda, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, dengan iman dan keikhlasan, iman dan harapan pahala dari Allah SWT, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para pendengar yang saya muliakan rahimakumullah. Yang ketiga, Ramadan yang akan kita tempuh nanti hendaknya juga mampu mengantarkan kita mendapat sebuah momentum yang sangat langka, yang sangat spesial, yakni namanya Lailatul Qadar. Allah menyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ada sebuah momentum dalam bulan Ramadan itu di mana satu malam nilainya itu lebih baik, lebih banyak daripada 1000 bulan. Kira-kira 83 tahun 4 bulan. Kalau dikenakan usia manusia adalah usia yang cukup panjang. Nah, ini sebuah momentum yang sangat penting, yang sangat spesial bagi orang-orang yang betul-betul meyakini tentang kehidupan akhirat. Betapa tidak menariknya Allah menjanjikan ada suatu momentum, suatu malam di mana satu malam oleh Allah diberi balasan, diberi pahala, diberi penghargaan lebih baik daripada kita beramal selama 83 tahun 4 bulan lebih. Nah, tentu saja kapan itu Lailatul Qadar harus kita pahami. Dan kita semua insya Allah sudah paham. Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 hari yang terakhir. Terutama di malam-malam ganjil. Nah, oleh karena itu para pemburu pahala, pemburu ridha Allah, pemburu akhirat, pemburu surga, menjadikan 10 hari terakhir adalah sebuah momentum untuk lebih menekankan ibadahnya. Lebih untuk menekankan pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mulai adanya istilah iktikaf. Nah, mudah-mudahan Ramadan yang akan kita masuki ini juga akan mengantarkan masing-masing kita untuk mendapat Lailatul Qadar. Mendapat sebuah kesempatan di mana satu malam oleh Allah akan dihargai lebih baik daripada 1000 bulan. Numpang iklan Bapak Ibu, para dermawan, para pendengar yang saya muliakan, Pondok Pesantren Modern Miftahun Najah dalam rangka menampung santri-santri baru tahun depan, sekarang sedang membangun asrama santri dan membangun masjid
Bagi Bapak Ibu yang ingin berderma, ingin sedekah jariyah, ingin berwakaf atau ingin berjihad dengan hartanya di jalan Allah, maka bisa kami diberi kesempatan untuk mendapatkan amanah. Nah, amanah Bapak Ibu akan kita gunakan untuk membangun asrama dan membangun masjid. Nah, bagi Bapak Ibu yang berkenan dan berminat, bisa berhubungan dengan Ustadz Muslih Bahadur. Nomor beliau 0813 9231 7772. Sekali lagi 0813 9231 7772. Atau langsung kepada saya juga bisa untuk konfirmasi. Didik Purwodarsono 081 3287 84130 081 3287 84130. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan Allah SWT untuk mengoptimalkan ibadah Ramadan tahun ini. Matur nuwun para pendengar yang saya muliakan rahimakumullah. Yang keempat, target atau harapan yang harus kita raih, kita capai, kita perjuangkan pada bulan Ramadan nanti adalah Idul Fitri. Kembali kepada fitrah, menjadi manusia yang manusiawi, manusia yang bisa menunjukkan punya nilai lebih daripada sekedar makhluk-makhluk biologis yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, kegiatan inti pada bulan Ramadan di siang hari yang paling utama adalah menahan tuntutan syahwat yang juga dimiliki oleh binatang, makhluk yang selevel di bawah kita. Jadi binatang itu perilakunya ya dari bangun tidur sampai tidur lagi, kegiatan pokoknya adalah makan, minum, dan kawin. Nah, binatang tidak bisa untuk menahan, binatang tidak bisa mengendalikan diri. Karena mereka itu tuntutannya adalah sekedar naluri, insting, syahwat. Nah, manusia adalah makhluk yang oleh Allah diberi akal, diberi jiwa, diberi roh, diberi tuntunan, petunjuk. Dengan demikian, kalau hidup kita hanya seperti binatang, lantas di mana kemuliaan kita sebagai manusia? Nah, dengan berpuasa tadi, dengan menahan makan, minum, dan aktivitas seksual pada siang hari itu, kita bisa mengendalikan kecenderungan fujur dan bisa meningkatkan kecenderungan takwa. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dalam proses penyempurnaan ciptaannya, kami ilhamkan kepadanya fujurnya dan takwanya. Sungguh berbahagialah orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh celakalah orang yang mengotori dirinya. Para pendengar yang saya muliakan rahimakumullah, dengan menekankan, mengendalikan, menguasai dimensi-dimensi kebinatangan, akan lebih mudah kita untuk memunculkan dimensi-dimensi kemanusiaan. Kita tidak sekedar sebagai homo economicus, binatang ekonomi. Kita tidak sekedar sebagai animal rasional, binatang yang cerdas. Kita juga bukan sekedar sebagai zoon politikon, binatang politik. Nah, oleh karena itu dengan kembali kepada fitrah, kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan, memahami bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia dan paling sempurna. Ibaratnya teknologi, manusia itu adalah produk Allah yang super canggih. Allah sebagai produsen teknologi super canggih bertanggung jawab menerbitkan buku petunjuk operasional berupa Al-Quran dan mengirimkan teknisi instruktur operasional berupa Muhammad SAW. Al-Quran dan sunnah Rasul itulah dinul Islam.
Maka orang yang kembali kepada fitrah adalah orang yang siap menghadapkan wajahnya untuk mengikuti tuntunan agama Islam dengan ikhlas. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi kita dengan kembali kepada fitrah siap untuk menghadapkan wajah kita, orientasi kita kepada agama Islam. Agama yang hanif, agama yang lurus, yang manusia didesain sesuai dengan fitrah itu. Silahkan nanti mendalami sendiri di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Dengan kembali kepada fitrah inilah diharapkan kita orang-orang yang beriman berusaha untuk ikhlas memasuki Islam secara kafah, masuk Islam secara keseluruhan. Seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Para pendengar yang saya muliakan rahimakumullah. Dengan kembali kepada fitrah, dengan kembali kepada Islam, dengan menyiapkan diri menerima Islam secara ikhlas, utuh, kafah, diharapkan kita akan menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang bahagia lahir dan batin. Manusia yang sukses dunia dan akhirat. Yang terakhir, yang kelima, Ramadan yang akan kita masuki nanti, kita berharap untuk bisa meraih posisi Syawal. Artinya apa? Syawal artinya peningkatan. Karena kita apa? Kita berjuang dengan Ramadan tadi dengan harapan. Ada hasilnya. Hasilnya adalah lebih baik. Kita punya prinsip hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Mestinya Ramadan itu kalau sudah jelas lebih baik daripada sebelumnya, yakni Sya'ban paling tidak, kita berharap Syawal nanti akan lebih baik daripada sebelum Sya'ban. Hidup itu adalah proses. Kalau kita mengambil ibarat, mengambil ibrah, mengambil hikmah dari perjalanan ulat misalnya. Ulat paling tidak mengalami 3 fase. Fase ulat, fase kepompong, dan fase kupu-kupu. Ibaratnya bulan Syawal dan sebelumnya adalah bulan-bulan ulat. Ketika kita masih rakus, kita masih berorientasi biologis, yang kita pikirkan untuk menambah berat dan tinggi badan kita. Semua yang kita senangi tanpa terkendali kita lahap. Dalam bahasa Jawanya maaf, ngeragas. Ulat taunya makan, apapun yang dihadapi disantap. Kalau perlu merusak, tidak berpikir halal dan haram atau milik siapa. Dan tidak ada orang yang suka kepada ulat. Karena ulat dianggap sebagai hama. Apapun yang ada di hadapannya, dianggap sebagai mangsa. Nah, oleh karena itu kita berharap, Ramadan ini kita berpuasa, kita berkepompong, kita prihatin, kita ngenteng-ngentengi dalam bahasa Jawa. Supaya apa? Supaya dengan berkepompong tadi, mengendalikan syahwat biologis tadi, kita setelah itu menjadi kupu-kupu. Makhluk yang secara diametral bertentangan dengan sifat-sifat sebelumnya. Kalau ulat sebagai ancaman, kita hendaknya setelah berpuasa menjadi manusia harapan. Kedatangan kita sebagai harapan, bukan sebagai ancaman. Kehadiran kita untuk membangun, bukan untuk merusak. Kedatangan kita untuk bermanfaat, bukan untuk melahirkan mafsadat. Dengan puasa Ramadan, kita berharap sekali lagi untuk Syawal, meningkat. Jangan sampai kita terjebak dengan tradisi-tradisi yang membuat kita setelah Ramadan hilang segalanya. Seakan-akan begitu puasanya tamat, maksiat boleh kumat. Seakan-akan kalau sudah datang Lebaran, segala kebaikan Ramadan boleh bubar. Seakan-akan kalau setan dilepaskan, kita boleh menjadi kesetanan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang
yang betul-betul memahami, mensyukuri, mengoptimalkan dan berjuang pada bulan Ramadan yang akan datang, meskipun dalam kondisi keterbatasan. Kita tidak bisa tarawih bersama, kita tidak bisa buka bersama, kita tidak bisa ngaji bersama, kita tidak boleh yang lain-lain. Dalam situasi kita harus lockdown, maka bagaimanapun kita tetap harus meraih harapan-harapan tadi. Pertama, kita hendaknya dengan Ramadan yang spesial ini bisa menjadi orang yang lebih bertakwa. Paling tidak, takwa kita tunjukkan dengan kesiapan kita untuk dekat dengan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, puasa diwajibkan pada bulan Ramadan bukan bulan yang lain untuk mengingatkan tentang fungsi Al-Quran ini. Untuk supaya kita bertakwa hendaknya menjadikan Quran sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda. Sahru Ramadan alladzi unsila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pertama, mari kita Ramadan untuk kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan keimanan kita, kesiapan kita menerima Al-Quran sesuai dengan fungsinya. Dan yang kedua, Ramadan kita berharap untuk terhapusnya segala dosa-dosa kita. Mari kita gunakan untuk memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Syukur-syukur ketika kita sahur, setelah sahur atau sebelum dan sesudah, kita sempatkan khusus untuk memohon kepada Allah SWT. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka itu beristighfar. Kemudian yang ketiga, Ramadan ini hendaknya bisa kita gunakan untuk meraih Lailatul Qadar. Satu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang keempat, kita berharap dengan Ramadan kita menjadi manusia yang manusiawi. Kembali kepada fitrah. Dan yang kelima, yang terakhir, mari dengan Ramadan yang kita lakukan dengan susah payah itu untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Menjadi Syawal lebih baik daripada sebelumnya. Aku hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Kita pantang untuk berprinsip, aku masih seperti yang dulu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.